Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat dalam belajar ya. Oke, hari ini di pertemuan ini kita akan membahas mengenai fungsi stasioner ya. Kalau minggu lalu di kelas kita sudah bahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi stasioner. Nah, di fungsi stasioner itu pertanyaannya sebenarnya ada yang pertama ini yaitu tentang nilai stasioner, lalu ada titik stasioner. Nah, dari nilai stasioner dan titik stasioner itu nanti ada juga pertanyaannya yaitu tentang nilai maksimum, nilai minimum, lalu ada titik maksimum dan titik minimum ya. Jadi dalam satu pembahasan fungsi stasioner ini nanti bisa ada 6 pertanyaan yang muncul gitu. Bisa ada 6 kemungkinan pertanyaan di dalam soal gitu. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu bagaimana ketika misalkan yang ditanya nilai stasioner bagaimana, nilai maksimum bagaimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini langsung kita masuk ke contoh soal aja ya. Yaitu contoh soalnya yang pertama fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 1. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang fungsi stasioner, kemarin kalau misalkan fungsi naik, f aksen x-nya lebih dari 0. Kalau fungsi turun, f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kalau dia stasioner ya. Nah, kalau dia stasioner, maka f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita turunin, nanti kita sama dengan 0 gitu ya. Jadi coba kita turunin dulu. X kuadrat turunannya berarti 2x. Min 6x diturunin berarti jadi min 6. Plus 1 diturunin 0, jadi nggak usah ditulis ya. Nah, ini sama dengan 0, jadi turunannya sama dengan 0. Lalu menggunakan cara operasi aljabar biasa, 2x min 0 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, kita dapat nilai x stasionernya ya. Jadi kalau misalkan ditanyanya fungsi ini akan stasioner pada gitu. Jadi kalau misalnya dia tanyanya stasioner pada, nah pada apa itu? Nah, maka berarti pada x sama dengan gitu ya. Nah, maka berarti ini jawabannya selesai. Ya, tapi ketika dia menanyanya tentang nilai stasioner, maka kalau kita mau mencari nilai stasioner, itu caranya x-nya kita substitusiin ke fungsi awal ya. Jadi jangan ke fungsi yang udah diturunin ini, bukan, tapi ke yang fungsi awal nih, ke sini. Berarti kalau x-nya 3, maka nilai stasionernya yaitu pada saat f x-nya 3. Nah, kita masukin. Berarti 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 1 sama dengan berapa? Tingkat 3 pangkat 2 9 dikurang 6 kali 3 18 min 9 tambah 1 jadinya min 8 ya. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Lalu kalau misalnya dia tanya nilai ini nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Nah, dia karena dia fungsinya x kuadrat, ini kan dia berarti bentuk parabola yang koefisiennya 1. Koefisiennya 1 kan berarti koefisiennya lebih dari 0 ya. Kan kalau fungsi kuadrat itu kan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c gitu kan. Y sama dengan gitu ya. Nah, ketika dia A-nya lebih dari 0, maka berarti parabolanya terbuka ke atas. Nah, senyum kayak emot smile ya kan. Nah, kalau dia positif dia tersenyum gitu. Nah, jadi berarti karena parabolanya terbuka ke atas, maka dia adanya nilai minimum nih, adanya titik minimum di sini.
ya. Kalau misalnya parabolanya terbuka ke bawah, nah misalnya begini ya. Nah, ini baru dia berarti ada titik puncak ya kan. Ini kan kayak gunung gitu. Kalau gunung kan ada puncaknya gitu kan. Nah, ini berarti titik puncak. Kalau titik puncak itu disebut titik maksimum gitu. Nah, tapi karena ini parabolanya terbuka ke atas, maka dia punyanya titik minimum di sini. Nah, sehingga berarti ini nilai stasionernya adalah disebut sebagai nilai minimum. Nah, kenapa nilai minimum? Karena parabolanya terbuka ke atas, dia punyanya titik minimum gitu ya. Nah, itu adalah nilai stasioner atau nilai minimum. Lalu titik stasionernya bagaimana? Nah, titik stasionernya, titik yang namanya titik, ya kalau misalkan titik, itu kan berarti penulisannya X, Y, ya kan? Nah, berarti kita lihat tadi, dia stasioner pada X-nya sama dengan berapa tadi? Nah ya, pada saat ini nih X-nya sama dengan 3, maka berarti titik X-nya 3. Lalu ketika kita masukin X-nya 3 nih ke variabelnya, didapatlah hasilnya min 8. Maka min 8 ini adalah sebagai Y-nya. Ya, sehingga berarti kita dapatkan bahwa titik stasionernya 3, min 8. Nah, ya, 3,-8. Lalu ini disebut titik stasioner. Nah, berarti ini titik stasioner ya. Lalu kalau misalkan jadi ini titik maksimum atau titik minimum. Nah, balik lagi tadi ke gambar. Di gambarnya tadi karena dia parabolanya terbuka ke atas ya kan. Berarti dia punyanya titik maksimum, titik minimum, lalu dia ada nilai minimum, maka berarti ini disebut sebagai titik stasionernya disebut sebagai titik minimum. Gitu ya. Nah, jadi untuk contoh soal yang pertama ini karena dia bentuknya kurva parabola ya, yang X kuadrat kan, kalau misalkan X kuadrat ini kan parabola ya. Kemarin di kelas sudah Ibu review bahwa kalau yang X pangkat 2 berarti bentuknya parabola. Lalu karena bentuk parabola itu kurva persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan kalau A-nya lebih besar dari 0, ini kan satu nih koefisien X-nya berarti positif ya kan, lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas sehingga dia punyanya titik minimum gitu ya. Nah, berarti Bu nanti nggak ada nilai maksimum sama titik maksimum ya? Tidak, karena parabolanya terbuka ke atas karena fungsinya kurvanya hanya kurva parabola gitu ya. Oke, lalu bagaimana Bu yang soal kalau misalkan ada maksimum sama minimumnya? Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, misalkan fx-nya sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 1. Nah ya, sama, karena stasioner maka berarti kita harus bikin F aksen X-nya sama dengan 0 ya, turunannya sama dengan 0. Nah, jadi kita turunin dulu nih. X pangkat 3 turunannya berarti 3X pangkat 2 min 3X kuadrat turunannya berarti min 6X min 24X turunannya berarti min 24 sama dengan 0 ya. Nah, lalu kan sama seperti kita mengerjakan fungsi naik dan fungsi turun, kalau kita mau cari nilai X-nya berarti kan ketika dia diturunin X-nya pangkat 2 maka harus kita faktorkan gitu ya kan. Nah, di pertemuan minggu lalu di kelas sudah Ibu jelaskan ya. Nah, lalu karena mau kita faktorkan nih ada koefisiennya 3, biar gampang kita bagi 3 dulu aja semuanya ya, karena 6 bisa dibagi 3, 24 bisa dibagi 3 gitu ya kan. Nah, jadi 3X kuadrat bagi 3 menjadi X kuadrat min 6X bagi 3 min 2X min 24 dibagi 3 min 12 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita faktorkan deh. Buka kurung 2, dapat X-nya sarang 1 ya. Nah, sebentar, kurungnya double.
dapat X-nya sekarang 1. Lalu bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya 12? 6 kali 2 ya kan, 12 itu, oh sorry, tadi 24 bagi 3 8 ya. Iya, yang di rumah ada yang Bu, 24 bagi 3 itu 8 Bu, bukan 12 sih Bu gitu ya. Nah, oke. Berarti ini 8 ya. 8. Nah, kok 8-nya aneh ya? 8. Oke, nah jadi sekarang bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya 8, kalau dia ditambah hasilnya min 2. Nah ya, 8 itu kan 4 kali 2 ya. Nah supaya hasilnya negatif 2, 4 dikurang 2, 2. Berarti harusnya min 4 ditambah 2 ya, karena min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Lalu min 4 dikali 2 hasilnya min 8. Jadi cocok ya, sesuai. Nah, berarti kita dapatkan di sini bahwa X-nya sama dengan 4 atau X-nya, kenapa jelek sekali? Sebentar ya. X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, jadi kalau misalkan dia tanyanya fungsi ini akan stasioner pada X sama dengan, nah ini jawabannya ya. Ini jawabannya ketika ditanya fungsinya akan stasioner pada gitu. Akan stasioner pada gitu ya, X sama dengan apa, nah jawabannya. Oke, nah lalu ini baru sampai stasionernya, X-nya. Nah nilainya belum. Nah sekarang kita masuk ke nilai stasionernya ya. Nah, nilai stasioner tadi berarti kalau misalkan nilai stasioner, maka kita substitusikan X yang kita dapatkan gitu ya. Karena X yang kita dapatkan tadi kan ada X sama dengan 4 sama X sama dengan min 2. Nah, kita masukin satu-satu. Ketika X-nya sama dengan 4, maka berarti fungsinya X-nya jadinya 4. Kita lihat tadi fungsinya masukin ke yang belum diturunin ya. Jangan salah, jangan masukin ke yang sudah diturunin. Nah, ini kan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Nah, kita masukin berarti 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 24X, berarti dikurang 24 kali 4 ditambah 1. Nah, kita hitung. 4 pangkat 3 64. 4 pangkat 2 16 kali 3 min 48. Min 24 kali 4 berapa? 96 ya. Ditambah 1. Nah berarti 64 dikurang 48, 16 dikurang 96 min 80. Min 80 tambah 1 berarti min 79. Nah, dapatlah nilai yang pertama ya, nilai stasioner yang pertama. Lalu kita masukin lagi ketika tadi X-nya sama dengan min 2 ya. Tadi kan kita dapat X-nya 4 sama X-nya min 2 kan. Nah, berarti jadinya F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 24 kali min 2 tambah 1. Nah, sekarang kita hitung. Min 2 pangkat 3 min 8. Min 2 pangkat 2 4 kali min 3 min 12. Min 2 4 kali min 2 plus 48 ditambah 1.
Min 8, min 12, min 20, min 20 tambah 48, 28 tambah 1, 29. Nah, jadi kalau misalkan dia tanyanya nilai stasioner, maka berarti jawabannya adalah min 79 dan 29. Ya, itu kalau dia tanyanya nilai stasioner. Nah, lalu kalau dia tanya nilai maksimum atau minimum dari mana? Nah, sekarang kita lihat dari 79 dan 29 mana yang paling kecil? Nah, lebih kecil min 79 kan? Maka ini sebagai nilai minimum. Ya. Nah, lalu 29 yang lebih besar, maka yang 29-nya sebagai nilai maksimum. Ya, nah dapatlah nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, lalu kalau dia tanya titik, nah berarti sekarang kita lihat titik stasionernya. Nah, kalau dia nanya titik stasioner, berarti ya ada dua. Nah, pertama yang X-nya 4. X-nya 4 berarti Y-nya dapatlah X-nya 4, Y-nya dapat 79, berarti 4, min 79. Dan, nah ya titiknya ada 2 kan? Kalau X-nya 2, min 2, berarti dapatlah Y-nya 29. Jadi kalau dia tanya titik stasionernya 4, min 79 dan min 2,29. Nah, lalu mana yang maksimum minimum? Nah, maksimum minimumnya jangan lihat dari X-nya, tapi maksimum minimumnya lihat dari Y-nya tadi. Tadi kan ini 29 nilai maksimum, maka berarti ini titik maksimum. Ya. Lalu ini min 79 tadi sebagai nilai minimum, maka berarti ini sebagai titik minimumnya. Gitu ya. Nah, jadi sama dari fungsi stasioner ini semuanya awalnya kita pakai f aksen X-nya sama dengan 0. Ketika dapat X-nya kita substitusiin ke fx yang belum diturunin. Lalu didapatlah nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum sama minimum dilihat dari mana nilai hasil nilai yang kita peroleh yang lebih besar, maka dia nilai maksimum, yang lebih kecil nilai minimum. Lalu kalau titik ya berarti X, Y, berarti masukin X-nya sama masukin Y-nya, nilai yang tadi kita dapat. Jadi nilai ini adalah sebagai Y. Ya, nah lalu buat dapetin titik maksimum sama minimumnya lihatnya bukan dari X, tapi lihatnya dari Y-nya. Tadi berdasarkan, kalau nilai minimum maka dia akan menjadi titik minimum. Kalau nilainya maksimum maka akan menjadi titik maksimum. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah pembahasan fungsi stasioner dari 2 contoh soal ini. Jadi nanti soalnya ada yang X-nya pangkat 3 seperti ini. Lalu ada yang contoh soal yang seperti contoh soal yang pertama yang X-nya pangkat 2. Ya, di ulangan pun nanti biasanya fungsi stasioner ya hanya X pangkat 2 sampai X pangkat 3 gitu ya. Nah, sampai sini materi kita tentang fungsi stasioner selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai aplikasi turunan yang selanjutnya, yaitu persamaan garis singgung ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.